Bapak, Ibu, pilih mana? Enakan kita beramal soleh atau amal kita dibikin Allah soleh? Setahu saya, sepaham saya, dengan kelemahan saya ini, satu-satunya ayat yang Allah janji kepada hambanya mempersoleh amal perbuatan hambanya. Tuh. Kalau kepengen mau amal kita disolehkan oleh Allah cuma satu. Kata Allah apa? Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah dan berkata yang sadid. Berkata yang benar, itu doang. Kata sadid berbeda dengan hanya benar. Itu kesimpulannya sadid benar. Kata sadid, sebagaimana bulan lalu saya pernah sampaikan, diambil dari kata-kata sadda yasuddu saddan sadidan. Artinya apa? Membendung. Sadid yang dibendung. Jadi qaulan sadida adalah tutur kata, ucapan yang sebelum diucapkan terlebih dulu dibendung. Baik, kita buka dulu Al-Qurannya. Surah Fussilat ayat 30 hingga 33. Baik, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Di Al-Qurannya halaman 480 ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بارك الله فيك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri ya Rabb wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. فاجعلنا يا الله يا ربنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا من أحبائنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء والمسلمين أجمعين اجعلنا يا الله ممن أتاك بقلب سليم
Allahumma ij'alna min jundik fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbik fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna ya Allah min awliyaik waj'alna ya Allah min awliyaik fa inna awliya'aka la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbi zidna ilma wa wassi' lana fir rizqi wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubin fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakash syaraf ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin maula Bilal birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin ya karim. Para hadirin hadirat, bil khusus gurunda kita, pimpinan majlis kita Al-Habib Ali Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad mata'anallah bituli hayatih. Jamaah bapak dan ibu yang dirahmati, diberkahi dan semoga diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini nikmat Allah anugerahkan begitu banyak. Mudah-mudahan Allah berkenan menambahkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Allah memberkahi nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Allah tidak cabut nikmat-nikmatnya dari kita. Dan Allah berkenan untuk memberi kita pertolongan dapat mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam tema sambungan pekan lalu atau bulan lalu, yaitu tentang temanya bulan lalu kan, seingat saya, perbaikan amal bermula dari apa? Dari qaulan sadida, menjaga ucapan yang benar. Karena memang pembahasan ucapan tutur kata dalam Al-Quran begitu banyak. Allah memandu kita dalam bertutur kata, karena rupanya beratnya menjaga lisan. Sampai-sampai Nabi besar Ibrahim di antara doanya, waj'al lana lisana sidqin walaupun fil akhirin. Lisana sidqin, lisan yang benar, lisan yang jujur. Al-Quran saja di antara namanya adalah qaulun fasl. Qaulun fasl. Ucapan Allah yang menjadi benang merah pemutus segala perkara. Qaulun fasl. Wa ma huwa bil hazal, bukan senda gurau, tapi ucapan yang benar, ucapan yang hak. Bahkan dalam surah Sad, di antara Allah berfirman wal haqqa aqul. Ya, Allah berfirman itu hanya kebenaran. Jazakallahu khair. Dan Allah tidak berkata kecuali yang benar, yang sesuai dengan kenyataan. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita ingin belajar dari Al-Quran bersama, membaca, merenungkan ayat-ayat Allah, di antaranya yang sekarang terdapat dalam Quran Fussilat tentang bermula dari ucapan dibalas oleh ucapan. Perhatikan ini. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina qalu, innal ladzina qalu, madza qala rabbuna Allah, rabbuna Allah. Lihat ini ucapan nih, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang di antara kita nih, siapapun dia, apapun rasnya, berapapun usianya, yang sudah berani siap untuk berkata Rabbuna Allah. Rabbuna, pencipta kita adalah Allah. Rabbuna, pemilik diri kita Allah. Assalamualaikum. Sehat semua ya? Mau ngopi-ngopi? Maaf nih, ada bindeng ya. Ketika Allah beritahukan tadi, orang yang sudah berikrar, berkata bahwa yang mencipta kami adalah Allah, pemilik kita punya badan adalah
Allah. Yang mempunyai harta yang ada di sekitar kita, Allah. Yang memberi kita kehidupan, Allah. Yang memberikan rezeki, Allah. Ketika orang sudah berani berkata ucapan tadi, sudah siap mengatakan Rabbuna Allah, ada konsekuensi hukumnya, ada konsekuensi logisnya, ada tanggung jawabnya. Karena berkata itu memiliki konsekuen, memiliki tanggung jawab. Setiap ucapan ditulis dengan pasti, tertulis di mana? Fi kitabin marqum, dalam buku catatan amal kita yang digitalis. Apa arti digitalis? Semua tertulis detik demi detik, sepersekian detik, ucapan tertulis. Allah gambarkan dalam Quran surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sampai-sampai Allah perlu menyiapkan 2 malaikat, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Untuk apa? Untuk urusan bermula dari ucapan. Maka itu Pak, qaulan sadida dahsyat loh Pak. Qaulan sadida di bulan lalu yang sudah kita renungkan, Al-Ahzab 70 dan 71, itu dahsyatnya bukan main. Nanti saya akan sampaikan itu kedahsyatannya. Sekarang kita masih fokus pada Rabbuna Allah. Orang yang sudah berkata bahwa Rabbuna Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, konsisten. Kan kata istiqamah itu kan dari kata qoma, yaqumu qiyaman. Qoma berdiri tegak lurus. Istiqamah, istaqama, yastaqimu, artinya memastikan untuk selalu tegak dan lurus. Qoma berdiri tegak lurus, istaqama, yastaqimu, istiqamah wazannya istaf'ala, maknanya talab wa takalluf. Artinya apa? Berusaha jangan sampai bengkok, jangan sampai berubah, karena ini ucapan dahsyat ini. Ucapan Rabbuna Allah ini dahsyat ini, memerlukan keistiqomahan. Karena Allah berjanji melalui pemberitaan ayat ini, ayat ke-30 dari Quran surah Fussilat, bila di antara kita yang sudah mengikrarkan Rabbuna Allah, kemudian dia berusaha untuk selalu konsisten, tegak, lurus dalam ucapan tadi, lihat balasannya. Lihat balasannya ini. Nggak main-main nih. Jadi istiqamah dalam ucapan Rabbuna Allah nggak main-main. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihim. Turun, silih berganti. Nggak berhenti-berhenti. Tuh. Turun, silih berganti, tiada henti. Siapa yang turun? Turun kemana? Turun di atas orang-orang, di sekeliling orang-orang, di tengah orang-orang tadi yang berkata, berucap, bertutur Rabbuna Allah. Dan yang diturunkan atau yang turun ke tengah mereka siapa? Al-malaikah. Malaikat turun di tengah-tengah mereka, orang-orang yang istiqamah dalam perkataannya Rabbuna Allah. Ngapain? Ini pertanyaannya. Itu malaikat turun silih berganti ngapain? Allahu Akbar. Karena tadi ucapan dia Rabbuna Allah, maka dapat jawaban ucapan juga dari para malaikat yang turun di tengah mereka, tiada henti, silih berganti. Allahu Akbar. Ini lebih dahsyat nih. Allah berikan buat manusia ini,
orang beriman kemuliaan Lailatul Qadar, ya, karena di situ turun ucapan Allah, malam turun ucapan Allah, firman Allah. Nah, sekarang orang yang memilih berpegang kepada ucapan Rabbuna Allah pun mendapatkan hal yang serupa dengan Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar kan khairun min alfi syahr. Kenapa khairun min alfi syahr? Tatanazzalul malaikah warruhu fiha. Turun malaikat. Ini kalau yang ini nih turunnya bukan sekedar tumbang turun doang. Mereka pun mengucapkan ucapan balasan bagi orang-orang yang menjaga ucapan Rabbuna Allah. Apa ucapan malaikat? Allah takhafu. Allahu akbar. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Allah. 3 ucapannya. Bahkan 4. Apa ucapannya? Allah takhafu. Jangan takut. Gak perlu punya rasa takut. Gak perlu takut. Wala tahzanu. Tidak perlu sedih. Kan beda Pak, takut sama sedih. Takut itu untuk hal yang belum terjadi. Takut tuh Pak, takut. Kalau takut susah berarti sekarang lagi senang apa enggak? Lagi senang. Takut susah. Saya takut susah nih. Sekarang ini saya lagi senang apa susah? Senang. Takut mati. Takut mati. Sekarang hidup atau mati? Hidup. Takut miskin. Berarti saat ini apa kondisinya? Kaya. Itu namanya takut tuh. Sekarang coba Pak, kalau kita mengaplikasikan ayat ini, menjaga ucapan Rabbuna Allah, Rabbuna yang mengatur semua, ya Allah, yang menggerakkan semua, Allah, yang menentukan semua, Allah. Kata malaikat, Allah takhafu. Dah, jangan takut. Buang itu rasa takut semua. Wala tahzanu, jangan bersedih. Apa itu bersedih? Sedih itu gak ingin terulang kembali kesusahan yang pernah berlaku. Tuh sedih. Ya. Aduh ya Allah. Belum lagi punya istri. Kenapa? Berarti sudah pernah berlaku. Apa yang berlaku? Istrinya sudah gak ada. Maka jangan bersedih. Tuh. Betul gak? Ya. Bu, begitu ya. Jadi sedih itu karena pernah merasakan satu kepahitan, nggak mau terulang lagi, nggak ingin berlaku lagi. Itu namanya sedih, sedih kehilangan. Ya Habib ya, sedih kehilangan. Kata malaikat, jangan bersedih, jangan bersedih. Wa abshiru, bergembiralah dengan sebuah kabar gembira. Coba tuh mereka tuh ngomong itu pada kita. Kita siapa nih? Orang-orang yang menjaga istiqamah dalam ucapannya Rabbuna Allah. Wa abshiru, ayo terima kabar gembira ini. Apa kabar gembiranya? Apa bisyarahnya? Bil jannah, surga. Allati kuntum tu'adun. Sejak dulu Allah sudah janjikan buat orang-orang yang berani istiqamah dalam ucapannya, dalam ikrarnya Rabbuna Allah, surga sudah dijanjikan buat mereka semua, ya Allah. Dan janji Allah gak akan meleset. Janji Allah itu pasti. Tuh, 3 tuh. 3 doa melalui ucapan para malaikat. Yang pertama, menghilangkan rasa takut. Yang kedua, hilang rasa
sedih. Yang ketiga, kabar gembira surga. Ya Allah. Bahkan malaikat berkelakar, berikrar, mengumumkan kepada orang-orang yang istiqamah dalam ucapan Rabbuna Allah, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu, kami para malaikat. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahkan nahnu ini gambaran malaikat dan juga Allah sekaligus. Nah, kalau sudah Allah, alam semesta raya isinya, binatangnya, tumbuhannya Allah, udaranya, apinya, airnya Allah, semua ikut serta. Kalau sudah sebutan nahnu. Siapa nahnu tadi? Allah, malaikat, dan alam semesta raya yang bersama Allah dan malaikat. Itu Pak. Jadi kita harus percaya diri. Kenapa? Nggak sendirian. Kalau orang istiqamah dalam ucapan Rabbuna Allah, maka dia nggak sendirian. Anta ma'al jumhur. Anda bersama seluruh alam semesta raya. Subhanallah. Apa kata malaikat? Nahnu awliyaukum. Kami, malaikat, Allah, alam semesta dan isinya ini, awliyaukum, pelindung-pelindung kalian. Allah, kekasih-kekasih kalian, penjaga-penjaga kalian. Di mana? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wal akhirah. Wa fil akhirah, dan di negeri akhirat nanti. Allah ya Karim. Walakum fiha, dan untuk kalian ada bahagian milik kalian. Fiha di mana? Di sini ulama, subhanallah, ini kalimat Al-Quran begitu dahsyat nih. Fiha, yaitu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fil hayatid dunya wa fil. Assalamualaikum jamaah, nih renungin benar-benar nih ayat Allah nih. Ini kabar gembira nih dari Al-Quran nih buat kita pagi ini, bahwa malaikat Allah beserta malaikat dan alam semesta raya siap untuk menjadi wali bagi orang-orang yang istiqamah dalam ucapan Rabbuna Allah. Bahkan diberitahukan bahagian kalian sudah ada, untuk kalian sudah disiapkan di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi, buat kalian apa sih di kehidupan dunia dan akhirat? Apa yang hasrat kamu ingin memiliki, ingin mendapatkan? Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu minta juga Allah akan pasti berikan. Ya Allah, coba ini Allah beritahukan buat kita, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Coba jemaah, bermula dari ucapan, mendapat 4 macam kehormatan, 4 macam pemuliaan. Ini Pak, 4 perkara ini bukan remeh ini. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan jaminan dari Allah bahwa Allah dan malaikatnya serta alam semesta raya siap mau untuk menjadi wali bagi mereka. Dan diberitahukan bonus yang kelima, untuk kalian di kehidupan dunia dan akhirat
apa yang hasrat syahwatmu inginkan dan apa yang engkau panjatkan diberikan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk apa? Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apalagi coba? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kenikmatan mana lagi yang kalian dustakan wahai manusia dan jin? Allah ingatkan buat kita semua. Ini bermula dari mana? Dari ucapan kita. Jadi jangan anggap remeh Pak ucapan nih. Termasuk ini ucapan juga nih. Ucapan yang tertuang melalui jari jemari kita. Cuma cukup dengan dua jempol doang. Allahu Akbar. Tapi ingat, sebagaimana ini kenikmatan Allah berikan balasan bagi ucapan, nanti pun ada pemberitahuan dari Allah bahwa sebahagian kelompok manusia mendapat laknat dari Allah sebab apa yang mereka ucapkan. Nah, setelah kita mengetahui dari bayan Quran ini tadi balasan yang begitu sempurna bagi ucapan yang dijaga agar senantiasa konsisten dalam ucapannya. Di ayat ke-33 Allah berikan sebuah ajaran lagi. Tadi kan pemberitahuan nih, kalau begini. Masa sih nggak mau ikut, ya kan? Nah sekarang Allah berikan satu-satunya ayat tentang ucapan yang terbaik menurut Al-Quran. Apa itu ucapan yang paling baik? Ucapan yang paling apa? Ucapan yang paling baik, Allah berfirman, "Waman ahsanu." Adakah orang yang lebih baik? Siapakah orang yang dapat melakukan kebaikan yang lebih dari ini? Apa itu? Dari mimman da'a waman ahsanu qaulan. Adakah siapakah yang lebih baik ucapannya dari ini? Jadi sekarang nih Allah mau ajarin nih. Tadi kan Allah udah beritahukan tuh tentang ucapan dan kedahsyatannya. Sekarang Allah beritahukan ada ucapan yang terbaik, yang udah nggak bisa dikalahin lagi kecuali dengan ini perkara. Apa itu? Satu, mimman da'a ilallah. Gak ada ucapan yang lebih baik yang bisa dikalahkan kecuali satu, dengan ucapan ngajak orang menuju kembali kepada Allah. Gak ada. Lah ada ucapan yang lebih baik dari itu. Ketemu orang, yuk kemana? Yuk kita kembali ke Allah. Kemana itu kembali ke Allah? Ke masjid berjamaah. Yuk kembali ke Allah. Yuk ngaji Al-Quran. Sebaik-baik ucapan. Ahsanu qaulan. Ya. Yuk kembali ke Allah. Kemana? Kita kan suka beda pandangan nih. Anak mente suka beda pandangan. Terus suka beda pendapat. Terus suka beda pemikiran. Terus suka beda ideologi. Terus suka beda sekte. Terus ya pokoknya perbedaan kita berdua nih. Terus mau jak mana? Ayo kita kembali ke Al-Quran yuk. Kita lihat pemikiran siapa yang menurut Al-Quran itu benar, itu jadi ikutan. Lah, kalau omongan aneh yang benar gimana? Gak apa-apa, aneh ikut sama ente. Yang penting ucapan ente, ajaran ente, pemikiran ente, ideologi ente, persepsi ente, itu yang dibenarkan Al-Quran. Aneh, ikut. Tapi sebenarnya sama juga. Kalau kita yang beda nih, tahu-tahu pandangan aneh yang dibenarkan oleh Al-Quran, yang sesuai dengan pandu Al-Quran, maka ente udah juga ikut bareng sama aneh. Maksudnya ikut ente? Bukan, bareng sama aneh, ikut sama Allah. Oh gitu ya? Iya. Tuh, mimman da'a ilallah.
mimman da'a ilallah. Jadi nggak ada ucapan yang lebih baik dari ucapan ngajak orang kembali kepada Allah. Yang kedua, ada lagi ucapan yang lebih bagus? Ada. Apa itu? Wa amila salihan. Ngajak orang untuk beramal saleh. Ngajak orang untuk beramal. Assalamualaikum. Ngajak orang untuk beramal. Ngajak orang untuk beramal. Kenapa sih? Kudu beramal saleh? Coba. Kenapa kudu beramal saleh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya biar nggak jadi orang yang merugi. Betul nggak? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Itu judulnya. Ngapa sih kita beramal soleh? Supaya gak rugi. Ngapain? Udah capek 60 tahun di dunia, rugi lagi. La ilaha illallah. Hah? Enak gak, Pak? Saya mau tanya, Pak, makin tua makin capek gak? Makin berat gak? Saya aja baru 4 bulan rasa udah berat banget nih. Bebe, jalan capek. Gak ada yang gak capek. Makan aja capek. Capek gak makan? Capek gak? Capek. Udah gitu bini kita lagi lebih capek. Yang memakan, masakin lagi. Lagi tidur dibangunin masak, capek. Ayo, ada gak yang gak capek di dunia? Hah? Ada gak yang capek di dunia? Semua capek. Jangan sampai kelelahan kita menjadi rugi. Makanya suruh beramal. Dengerin ya, ini nih. Beramal soleh. Ayo kita buka Al-Quran yuk. Tentang beramal soleh. 2 ayat aja. Yang satu Quran surah An-Nisa, yang satu Quran surah An-Nahl. Dengerin nih Allah berfirman nih. Allahu Akbar. Kabar gembira buat orang yang mau beramal soleh. Dengerin nih. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Ya Allah. Allah kasih kabar gembira coba. Kenapa kok kita suruh beramal soleh? Karena kata Allah, siapa orang yang mau beramal soleh, laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah pastikan ulaika yadkhulunal jannata. Semua itu laki ataupun perempuan yang mau beramal saleh masuk ke dalam surga dan gak bakal dizalimin sedikit pun oleh Allah. Orang beriman, jangan orang beriman beramal saleh sama orang yang zalim aja Allah gak bakal zalimin. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Yang nakal, yang gak nurut, yang kufur sama Allah, Allah gak zalimin. Apalagi orang beriman beramal saleh. Betul gak? Ya. Yang kedua, Quran surah An-Nahl ayat 97, halaman 278. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Coba jamaah dengerin nih. Apa kata Allah tuh? Man amila salihan. Siapa orang yang mau beramal soleh? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang mau beramal soleh? Halo? Siapa yang mau beramal soleh? Semua ya? Laki-laki. Wa unsa. Perempuan. Wa huwa mu'minun. Janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti Allah berikan kehidupan yang baik, yang enak, hidupnya enak terus. Kalau mau beramal saleh, dasarnya keiman pada Allah. Kemudian
Allah akan berikan balasan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Coba tuh, amal 1 dibalas 10, 100 hingga 1000. Coba tuh. Tadi masak capek gak? Masakin laki capek gak? Bu, masakin laki capek gak? Capek, tapi balasannya lebih. Allah beri balasan lagi. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini janji Allah nih, nggak bakal meleset. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka tadi kembali ke mana? Fussilat, nggak ada ucapan yang lebih baik lagi. Wa man ahsanu qaulan, nggak ada orang yang paling bagus ucapannya kecuali satu, ngajak orang kembali kepada Allah. Yang kedua, ngajak orang beramal saleh. Jelas nih. Ini saya mau kasih satu resep lagi nih. Satu kata kunci dari Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, Bapak, Ibu, amal soleh itu berat nggak? Beramal soleh berat nggak? Ya, tapi lelah kan? Lelah nggak? Masak lelah nggak? Ngelayanin suami lelah nggak? Pak, keluar jemput nafkah buat bini, capek nggak? Bangun malam capek nggak? Bangun malam capek nggak? Tadi nih Pak, saya bangun berat malam ini. Mungkin kekenyangan makan dari malam. Tuh, iya. Diundang sama Habibana Usman. Ya, diundang makan. Jadi berat bangun. Ya Allah, biasanya setengah 3 udah nggak pakai beker bangun. Ini beker udah bunyi mulu nih jam 2.45. Ya Allah, masih mata, masih bukan main beratnya. Tuh, berat, perlu perjuangan. Itu namanya beramal soleh. Berat ya? Namanya beramal. Kita beramal soleh. Man amila solehan, wa man ya'mal minas solihat. Berat. Saya mau tanya, Bapak, Ibu, pilih mana? Enakan kita beramal soleh atau amal kita dibikin Allah soleh? Beramal soleh, amal kita dibikin soleh sama Allah. Pilih mana? Coba, beratan mana? Beramal soleh sama amal-amal kita diperbaiki, dibikin soleh oleh Allah. Pilih mana? Enak yang dibikinin soleh, disolehkan amal kita, diperbaiki amal kita. Nah, itu bulan lalu tuh. Itu insya Allah Pak, nanti boleh Habib Ali bikin cek ya, Habibana Usman boleh cek dalam Al-Quran. Insya Allah cuma satu itunya ayat doang, tidak ada yang lain. Insya Allah ya. Semoga saya salah. Kenapa saya bilang semoga saya salah? Supaya Bapak Ibu mau buka Quran, cari. Setahu saya, sepaham saya, dengan kelemahan saya ini, satu-satunya ayat yang Allah janji kepada hambanya mempersoleh amal perbuatan hambanya. Tuh, atunya ayat. Insya Allah nggak ada lagi. Di mana itu adanya? Ayat 71 dari Quran suratul Ahzab kemarin. Yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum a'malakum. Pak, yuslih lakum. Coba dibuka Al-Ahzab 71. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad faza fawzan 'azima. Faqad faza fawzan 'azima. Insya Allah itu satu-satunya ayat Pak tentang ini. Di mana ayat? Alladzina amanu wa amilus salihat. Man amila salihan wa man ya'mal minas salihat wa'malu salihan. Selalu begitu Pak, berulang-ulang perintah untuk beramal saleh. Beramal
saleh. Ini ayat istimewa. Disolehkan amal kita. Allahu Akbar. Niscaya Allah perbaiki amal-amalmu. Allah, bukan kita yang beramal soleh. Allah yang mensolehkan amal kita. Allahu Akbar. Allah. Ulang Pak, biar kita dengar nih dengan benar, dengan sempurna. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Dengerin. Niscaya saya, Anda, apa Allah? Allah. Allah memperbaiki amal-amal kita. Allah perbaiki amal-amal kita. Insya Allah, Beb. Cari di Quran. Ini gak ada. Ini doang satu ayat. Janji Allah, Allah perbaiki amal kita. Kalau tadi janji Allah, man amila sholihan, wa man ya'mal minas sholihat, i'malu sholihan. Ayo beramal soleh. Ini kagak. Allah yang solehkan amal kita. Niscaya Allah perbaiki untuk kita amal-amal kita. Di mana lagi coba? Ada ayat kayak gitu? Insya Allah gak ketemu lagi, Bib. Semoga saya salah. Tolong ditadaburkan, cek di Quran, ada gak ayat seperti itu? Insya Allah gak ada. Udah gitu, apa berikutnya Pak? Lanjut. Dan mengampuni dosa-dosamu. Apa gitu Pak? Udah disolehin amalnya, diampunin dosa-dosanya. Coba dengar ini. Dahsyatnya ini ayat Pak. Pesan Allah. Siapa orang yang taat sama Allah, taat apa? Rasul, maka berarti dipastikan oleh Allah dia mendapat kemenangan dengan kemenangan yang besar. Dan gak ada Pak kenikmatan yang lebih dahsyat dari zalikal fauzul azim. Kenikmatan surga yang Allah gambarkan itulah puncak kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar dimulai dengan mati husnul khatimah, masuk dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah Bapak, mundur satu ayat dari 71 tadi ke 70. Ketika tadi Allah bilang niscaya Allah perbaiki amal-amal kita. Dikasih resep sama Allah. Kalau mau nggak? Mau beramal soleh yang melelahkan atau mau disolehkan amalnya oleh Allah? Allahu Akbar. Kita boleh pilih mau lelah beramal soleh ataukah mau disolehkan amalnya oleh Allah. Pilih mana? Ya Allah. Nah Allah kasih resep. Cuman atu doang. Kalau kepengen mau amal kita disolehkan oleh Allah cuma satu. Kata Allah apa? Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah dan berkata yang sadid. Berkata yang benar, itu doang. Enak banget loh Pak. Diperbaiki amal melalui hanya dengan berkata dengan perkataan yang sadid. Kenapa sih saya bacain sadid bukan terjemahnya aja? Karena kata sadid berbeda dengan hanya benar. Itu kesimpulannya sadid benar. Kata sadid sebagaimana bulan lalu saya pernah sampaikan diambil dari kata-kata sadda yasuddu saddan sadidan. Artinya apa? Membendung. Sadid yang dibendung. Jadi qaulan sadida adalah tutur kata ucapan yang sebelum diucapkan terlebih dulu dibendung. Jangan asbun, bukan jeplak. Asbun, tahu asbun? Asal bunyi. Kalau bahasa Betawi jeplak. Aspet, asal pencet. Itu namanya qaulan sadida. Ya Allah. Kalau bahasa hadis Nabi ini, kalau bahasa ungkapan Nabi dalam sebuah hadis katanya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya ayyuhalladzina amanu, maka bahasa Nabi man kana yu'minu billah.
Siapa orang yang ngaku beriman kepada Allah, maka ucapkan ucapan yang baik, benar, atau susah apa mudah? Susah atau mudah? Assalamualaikum. Susah atau mudah? Susah atau mudah? Kalau Anda bilang susah, ntar Allah susahin. La ilaha illallah. Tapi kalau ini dinilai susah, ya udah pilih yang kedua tadi, perbanyak amal soleh. Lebih capek ketimbang cuman ngomong yang benar. Kan tadi kepengen katanya amal disolahin sama Allah. Kepengen amal disolahin sama Allah. Allah kasih resep. Resepnya gampang kata Allah. Nah udah itu doang. Itu aja udah. Ngomong yang benar itu aja udah. Kalau enggak, diam. Masih berat juga, ya udah. Pilih yang kedua, perbanyak amal soleh. Capek. Dan duit keluar, tenaga keluar, waktu keluar. Ayo coba. Sekarang nih, Bapak nih udah ngamalin yang kedua. Tadi itu, yang disolehin amal insya Allah ta'ala. Ketimbang saya ngoceh mulu. Ngoceh mulu. Bapak diem semua. Betul gak? Enak mana coba? Ringan Bapak apa saya ringannya? Ringan Anda kan? Saya aja mau ini nih, pulang tadi malam sempetin buka dulu, mutolaah dulu, capek. Ya kan memang tadi beramal soleh. Berat gak? Berat, capek. Soalnya saya belum mampu untuk banyak diem, belum mampu saya. Bapak ibu nih, Masya Allah, diem. Allahu Akbar. Ya, gimana kira-kira? Tuh. Nah, kembali ke mana? Fussilat. Indah ke Al-Quran. Al-Quran indah ke Al-Quran. Ini bab ucapan mungkin berbulan-bulan nih, beberapa pertemuan nih. Obi, beberapa pertemuan. Banyak ini judulnya. Karena ini panduan Al-Quran tentang bertutur kata, baru saya ambil yang dari bawah. Waman ahsanu qaulan. Belum nanti ada qaulan karima, ada qaulan maisura, ada qaulan layyina, ada qaulan baligha, ada qaulan sadida selain dari Ahzab, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan min rabbir rahim. Masih ada lagi. Banyak ini bab ngaji. Sampai kapan? Yang ngaji sebulan sekali, ya kudu sabar nunggunya. Yang tiap hari aja belum hatam-hatam, saya tiap hari ini belum hatam-hatam. Kemarin Habib Bana Utsman kasih tawaran, ada sebuah kitab nih, ya harganya sekian, berapa jilid? 20 juta, 20 jilid. Sebuah kitab kritis tentang tema ini. Allahu Akbar, bukan harganya mahal doang, Bib. Waktunya kapan buat buku, baca buku kritis, mengkritisi pemikiran seseorang yang 20 jilid. Ini Quran aja belum hatam-hatam. Pusing kita. Udah gitu kalau kita nggak sibuk sama itu, Allah nggak tanya. Tapi kalau hidup kita nggak sibuk sama ini, Allah tanya. Ya kan? Kan sekarang orang banyak salah pilih ya. Lebih sibuk dengan sesuatu yang Allah nggak bakal tanya. Tuh, ada tuh orang tuh udah kayak kakek. Di podcastnya masih sibuk aja ngurusin nasab Habib. La ilaha illallah, udah tua, besok mati juga. Kenal kan orang tua itu? Usianya udah 80 tahun. Tua gak? Udah akhir umur tuh. Tiap hari sibuk nyari kesalahannya Habib. Palsu, salah, ini semua. Lu gak bakal ditanya sama Allah Ta'ala. Demi Allah. Dia mati tuh. Gak bakal panggil, sini. Gue mau tanya sama lu. Lu udah cek belum nasab orang yang ngaku Habib?
Durian Nabi. Allah tanya gak? Lah kagak. Yang Habib aja gak ditanya sama nasabnya. Yang Habib, yang Duriyah, Allah gak tanya, lu udah cek belum nasab lu? Allah gak tanya, yang ada amalmu apa? Amalmu apa, itu yang Allah tanya. Nah kita sekarang habisin waktu apa ya? Sibuk ngurusin ya Allah gak tanya. Tuh Pak, udah tua nih sekarang. Maaf ya, bukan saya doain orang tua-tua, bukan. Udah Pak, temennya sama Quran aja dah. Quran, gak ada yang lain. Baca bulak-balik. Baca terjemahnya bulak-balik. Ibu, bener ibu nih? Yang tua-tua khususnya ya, bukan yang muda enggak. Yang tua-tua khususnya. Kenapa? Pak, maaf ya, besok bisa mati. Besok, ntar dia duduk. Gak ada yang tahu kita kapan mati. Gak ada yang tahu kita kapan mati nih. Kemarin baru, tadi malam ngobrol. Subuh dapat kabar dia mati. Udah gak bangun lagi. Coba itu. Makanya Pak, yang tua-tua, amalan yang paling bagus gak ada yang ngalahin Quran Pak. Jujur nih Pak nih, yang tua-tua, Bapak mau dapat amalan dari Kiai Fulan, dari Habib Fulan, baca dikit aja. Quran banyak, Quran. Udah itu aja. Karena Bapak bakal ditanya sama Allah. Yang tua-tua nih, apalagi yang tua-tua, Bu, yang tua-tua, Allah tanya, aku kasih kamu usia sampai 65, 70 buat apa? Aku kasih usia nih sampai kakek-kakek kayak gini nih. Ya, kan ini paling muda saya ya. Paling muda saya. Pak, Allah tanya kemarin, aku kasih usia panjang, sehari berapa lembar baca kitabku? Bener Pak, Allah tanya itu Pak. Allah tanya itu. Hati-hati loh. Bapak ibu nih, khususnya yang udah tua-tua, yang udah juga sama, hati-hati. Kalau kagak baca-baca, nggak tadabbur tuh Quran, Allah bakal tuntut. Tuh. Nanti Pak ada tema tuh dalam Al-Quran, sebuah tema, alam takun ayati tutla alaikum. Ketika orang nih cerita penghuni neraka. Pak, penghuni neraka ngeluh sama Allah, kok bisa saya masuk neraka? Katanya engkau maha pengampun, maha penyayang. Apa jawaban Allah? Satu, alam takun ayati tutla alaikum. Emang dulu Al-Quran gak ada yang bacain? Sampai kamu gak kenal aku, gak tahu hak aku. Emang gak ada yang ngajarin Quran di sono? Sampai mati, kakek-kakek, nenek-nenek gak bisa baca Quran, emang gak ada yang ngajarin. Nih, di sini kampung ada yang namanya Ustadz Ali, yang siap ngajarin tua maupun muda, bocah maupun nyak-nyak, diajarin sama dia. Bener ya Bib? Bib, Habib Ali di mana-mana saya perhatiin ngajarnya nyak-nyak mulu, pan-pan, ya kan, mak-mak tua. Tuh, Allah tanya ya kenapa? Tuhan, Engkau maha pengampun, keluarin saya dari neraka Tuhan. Emang kemarin kemana kamu udah dapat Quran? Kuno, Al-Mahdi, bukan pengajian Quran. Tuh, ada Ustadz Ali yang ngajarin Quran. Ente kemana? Sekarang baru minta ampun. Terlambat, basi udah. Begitu Pak. Nggak ditanya buku-buku yang lain, nggak ditanya buku-buku yang lain. Walaupun buku yang lain isinya ada kandungan ilmu Quran, tapi Allah nggak tanya. Yang Allah tanya Quran. Itu yang Allah tanya. Nah, kembali ke fusilat. Jadi nggak ada, kata Allah Ta'ala, orang yang lebih baik ucapannya dari satu yang ngajak orang kembali kepada Allah. Pak doain ya, mudah-mudahan saya dapat yang ini nih. Karena setahu saya nih, di sini pun tiap bulan saya ngajak saya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah. Pak, pernah nggak saya bilang di sini? Kalau pada ingat nih, semoga saya salah. Ada nggak pernah ingat Bapak? Pak, ikutin omongan saya. Ada nggak gitu? Pernah nggak saya bilang gitu? Ayo kita kembali kepada Allah, kembali kaji Al-Quran, kembali ucapan kita ukur dengan Al-Quran. Seingat saya itu yang saya ucapin di sini dan di mana tempat. Mudah-mudahan doa ini saya termasuk dapat bahagian waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Yang kedua, beramal soleh. Ucapan yang paling bagus nggak ada kecuali ayo beramal
soleh. Yang ketiga nih, yang ketiga, waqala, dan dia berkata, innani minas sunniyin. Ada gitu? Innani minas syi'iyin. Ada gak? Innani minan nahdiyin. Innani minas sufiyin. Innani minal muhammadiyin. Ada gak begitu? Gak ada. Ucapan yang paling bagus ketika seorang berkata, innani minal muslimin. Saya ini bahagian dari orang Islam. Saya ini orang yang berpasrah diri kepada Allah. Itu 3 ucapan yang terbaik. Selain itu di bawahnya semua. Tuh, orang kalau mau paling bagus ucapannya, itu yang diucapin. Itu yang diucapin. Itu. Jelas ini? Ini namanya ahsanu qaulan. Ucapan yang paling baik. Nah, jam berapa ini, Bib? Udah habis waktunya ya? Baru ahsanu qaulan. Belum lagi ada qaulan ma'rufah. Ada Allah kasih aturan, panduan dalam berkata, ucapkan ucapan yang umum dikenal orang itu baik. Yang menurut uruf, menurut ukuran umum orang, ya, itu baik. Itu ada ucapannya, ada. Allah ajarin suruh kita berkata qaulan karima. Nah, sekarang qaulan karima aja kita baca. Karena masih banyak nih. Kalau qaulan ma'rufah panjang, Pak. Ada beberapa ayat tentang qaulan ma'rufah. Bahkan saking pentingnya bertutur ucapan yang ma'ruf sampai Allah ingetin untuk para donatur. Orang dermawan yang suka berderma, Allah ingetin dalam Al-Baqarah, qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Bapak Ibu maaf ya, kalau kondisi ekonomi lagi begini nih, ya, mau sedekah bantu orang sulit, buat sendiri aja udah berat, apalagi sedekah buat orang. Ada sedekah yang terbaik, ucapan yang ma'ruf. Ketimbang rajin bantu orang tapi mulutnya ember, mulutnya comberan. Ngapain juga? Hilang tuh semua sedekah gara-gara mulut comberan, ember. Coba tuh. Qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Itu sampai-sampai di Al-Quran tuh untuk para lelaki, dengerin, untuk para lelaki. Kalau ada perempuan ditinggal mati, suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Mau booking. Enggak dosa. Yang penting qaulun ma'rufah atau qaul ma'ruf. Tuh. Jadi kalau ada janda mati nih, kan nunggunya 4 bulan, berapa ya? 10 hari kan kalau ada perempuan ditinggal mati, ya kecuali dia hamil, maka iddahnya berapa? Sampai melahirkan. Ada janda mati, enggak hamil pula, enggak punya anak, masih muda, Beb. Ya kan? Janda mati nih. Mau booking. Boleh enggak? Boleh, ada panduan dalam Al-Quran. Ada. Tuh. Coba tuh Quran apa coba? Bermuamalah, bersosial semua diatur dengan rapi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuman sayang kitanya gak mau belajar dari Quran ini. Makanya hidupnya begini-gini aja, belangsak dulu gitu ya. Kenapa belangsak dulu? Karena jauh dari Al-Quran. Kenapa hidup belangsak? Karena jauh dari Al-Quran. Ada qaulan ma'rufah, ada qaulan maisura. Kapan tuh tempatnya? Ada dalam Al-Quran. Ucapan yang mudah-mudah aja, ya. Nah, sekarang kita belajar satu ayat penutup dari Quran surah Al-Isra tentang qaulan karima. Qaulan karima. Ini part 2 ya, Obi ya. Ini bisa jadi 4 partnya atau 5 part nih, baru rapi nih. Ya. Jadi panduan Al-Quran dalam bertutur kata. Qaulan karima, Quran surah Al-Isra. Ya.
Al-Isra 23 ayatnya. Halaman berapa? 285 ya. 284 ya, 284. Ayat 23 halaman 284. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul azim. Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan qadanya, membuat qada itu ketetapan. Ketetapan Allah enggak boleh ditawar-tawar. Jelas ya? Ketetapan Allah enggak boleh tawar-tawar. Begitu ya? Ya begitu. Dan itu ciri orang beriman. Ciri orang beriman saat diajak untuk mengikuti Allah, perintahnya dan Rasulnya, ucapan orang beriman apa? Sami'na, ucapan lah gitu. Ini kan waqadha. Allah sudah menetapkan satu urusan, sudah menetapkan satu ketetapan, undang-undang Allah. Allah sudah iklankan lewat lisan Nabi kita Muhammad membacakan ayat Allah ini. Apa itu ketetapannya? Satu, Allah ta'budu illa iya. Tidak boleh kalian mengabdikan diri, menghambakan diri kecuali hanya pada Allah. Pak, ada pertanyaan nih kepada, anggaplah saya ya, Ustadz kampung. Ini ada pertanyaan nih. Semoga jawabannya benar. Abdul Ali, Bim Usman. Jawabannya benar gak kira-kira? Ditanya nih, Ustadz, ana perhatiin antum nih, mau pastiin antum nih Sunni apa Syiah? Ini pertanyaan nih. Jawab yang jujur nih. Antum kan Ustadz, ana mau tanya antum ini Sunni apa Syi'i? Kalau tanya agama, innani minal muslimin. Enggak, maksudnya pemikirannya. Mazhab ente ini Sunni apa Syiah? Biar jelas dong. Ya jawab. Terlahir ayah ibu Sunni, guru ngaji Sunni, guru nyantren Sunni, maka lingkungan Sunni, ya saya Sunni, demi Allah, demi Allah. Tapi tapinya, saya bukan penghamba Ahlus Sunnah. Saya dilarang oleh Allah mengabdi kepada satu kelompok. Hamba itu hanya pada Allah. Allah suruh kita menghambakan diri pada Islam, bukan menghambakan diri pada golongan. Panduan saya Al-Quran, bacaan saya buku sunnah dan buku Syiah. Mau apa ente? Buku tasawuf Anda baca, Anda belajar. Buku sunnah Anda belajar. Buku Syiah Anda baca lah buku. Kan tulisan orang, bisa benar bisa salah. Gak perlu dikultuskan, apalagi dihambakan. Enggak, hambakan diri pada Al-Quran saja, bukan pada yang lain. Allah ta'budu illa iya. Kira-kira jawaban saya benar Habib? Habib Usman, jawaban saya benar kira-kira? Pak, jawaban saya salah apa benar tuh kira-kira? Bilang dong kalau salah. Berapa salah? Itu
Penghambaan kita nggak boleh buat yang lain, hanya buat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Ihsan itu Pak, Bu, secara bahasa dalam sosial kita bermuamalah sama orang-orang nih, sama orang lain, ihsan itu 2. Bu, catat nih Bu, ihsan itu apa? 2. Balas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Balas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Ini kalau bahasa begini nih, nggak ada dah yang ihsan sama kita, paling ihsan kecuali bini kita. Betul nggak? Kita ambekin dia, kita keselin dia, tetap aja dimasakin. Betul nggak? Ya Bib ya. Kita bete sama dia, kita nyap-nyapan sama dia, malam tetap aja ditemenin. Nggak ada dah kayak istri dah. Ihsannya emang kita. Iya. Masa keasinan nggak kasih uang belanja. Itu namanya isaah tuh. Bukan ihsan tuh. Bapak, lagi bini nih kita udah capek-capek nyari duit pulang, keringetan, capek, lelah, makanan nggak ada, banting meja. Oh, itu bukan ihsan, itu namanya isaah. Dia bilang, ngapa kagak masak? Ya Allah bang, kecapean saya tadi. Pulang ngaji, sama ngepel, menyuci gak sempet saya. Tidur, kagak masak. Lah gue juga pulang, ya duit. Allah. Tuh, itu namanya isaah tuh. Kalau ihsan, balas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Yang kedua, balas perilaku baik orang lain dengan kebaikan yang lebih sempurna, yang lebih baik dari yang kita terima dari orang lain. Nah ini memang nih. Balas perilaku baik orang lain dengan apa? Kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain. Tuh, dulu tuh ada satu tuan guru, kakeknya Ustaz Husain tuh. Ceritanya begitu, Habib Syekh bin Salim Al-Atas. Jadi kalau murid tuh nggak lagi pengen makan enak, ke rumah Habib. Kenapa Habib tuh, Habib Syekh bin Salim Al-Atas, itu kalau ada orang datang bawa singkong, pulang bawa ayam. Datang bawa singkong, bawa sayuran, pulang bawa ayam. Karena beliau mengamalkan definisi ihsan, membalas kebaikan orang lebih dari yang diterima dari orang. Bagaimana tuh? Gimana coba? Tidak. Balas kebaikan orang dengan apa? Yang lebih dari yang diterima dari orang. Nah, sini. Ya. Itu namanya ihsan. Lalu bagaimana ihsan dengan orang tua? Ya Allah. Ini sama orang aja, balas sikap buruknya dengan kebaikan. Balas kebaikan dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima. Lalu bagaimana? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Tuh, ihsan sama orang tua gimana coba? Sama orang lain aja begitu, lalu Allah bilang ihsan sama orang tua. Gimana coba? Itu. Nah kita yang udah bapak udah ada orang tuanya udah meninggal, misalnya ada di sini yang orang tua udah meninggal, ayo deh ihsan sama orang tua. Banyakin sedekah buat orang tua. Baca Quran, niatin buat orang tua. Nih, yang orang tua udah meninggal nih, ya. Baca Quran, minta sama Allah, ya Rabb, tiap huruf Quran yang saya baca ini, yang saya kaji hari ini, kirimin buat orang tua dikubur. Punya uang, taruh di Al-Mahdi, niatin buat orang tua dikubur. Walaupun 2.000 perak, walaupun 5.000 perak, taruh buat orang tua dikubur. Itu ihsan sama orang tua, minimal kalau orang tua kita udah nggak ada. Nah di sini Allah tegaskan ulang nih. Imma yablughanna indakal kibar. Kalau ada orang tua yang udah masuk usia tua, ada di sisi kita, Allah bilang, fala taqullah wa ufin. Jangan pernah bilang doang kagak boleh. Doang kagak boleh. Doang kagak boleh. Maaf nih Pak ya, saya belum bisa begini orang tua saya. Bukan saya ngajarin, saya cuma timbang bacain doang. Saya masih punya orang tua yang udah tua.
Saya belum bisa ngamalin ayat ini Pak, tapi saya sampai di sini cuma sekedar bacain bareng-bareng, belajar bareng-bareng, siapa tahu dapat berkah Al-Quran, bisa ngamalin ayat ini. Amin. Bilang ah doang nggak boleh orang tua. Ah itu gambaran malal. Uf itu at-ta'bir anil malal. Gambaran bosen. Gambaran ungkapan sebuah kebosanan. Apalagi emosi. Apalagi marah. Bilang ah doang aja bosen gak boleh. Ini ketetapan Allah nih. Ketetapan Allah. Orang tua kita sama kita bagaimana kek? Gak ada urusan. Yang penting kata Allah, aku sudah sandingkan antara ketetapan tidak boleh menghambakan diri kepada selain aku dan berbuat ihsan kepada hambaku yang bernama orang tua, khususnya ibu. Pak, kenapa kok ada sebuah hadis ibumu, 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 ayahmu? Dari mana dasarnya itu Pak? Allah, Pak, ini dalam Al-Quran nih, saya kasih bocoran Pak tentang keindahan Al-Quran. Kata kedua orang tua dalam Al-Quran itu ada penggunaannya walidain, ada penggunaannya abawain. Abawain terjemahnya sama, kedua orang tua. Abawain secara bahasa abun kan bapak, abawain kedua bapak, maksudnya bapak dan ibu. Lalu kalau walidain itu diambil kata-kata walad, melahirkan. Walidain kedua orang yang melahirkan. Kan yang melahirkan emak, ibu. Kenapa kau disebut walidain? Begini Pak, ini rahasianya. Bapak boleh buka Al-Quran semua. Setiap ada kata walidain itu fokus kepada yang melahirkan, ibu. Ketika Allah gunakan kata abawain, itu pasti dominasi bapak. Bapak boleh lihat setiap ada ayat waris, Allah gunakan kata abawain. Bapak dulu utama, baru ibu. Tapi kalau urusan berbakti, Allah gunakan kata walidain. Ibu dulu yang melahirkan, baru bapak. Orang yang beruntung yang masih punya ibu. Maka jangan pernah bentak ibu. Jangan pernah bilang bosen sama ibu. Ah, emak maunya begini mulu, jangan pernah. Walaupun bukan berangkat dari emosi, namun hanya menggambarkan sikap malal, bosan dengan kata-kata uf. Itu kalimat yang paling rendah, nggak boleh. Apalagi pakai suara yang tinggi. Tuh Pak, ini gambar Al-Quran seperti ini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, kita bisa amalkan. Wala tanharhuma, jangan lagi bentak-bentak, uf aja gak boleh. Apalagi yang lebih tinggi dari kata uf. Allah. Wa qul lahuma qawlan karima. Wa qul lahuma qawlan karima. Terjemahannya karima yang baik. Pak, karim itu lebih dari baik. Lebih dari baik. Di bahasa gambaran karim ya. Tidaklah terkumpul dalam sebutan karim kecuali syaratnya terpenuhi Pak. Disebut karim itu apa ya? Orang ataupun perbuatan yang karim. Ucapan yang karim pun sama. Yang disebut karim itu dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab nih Pak, yang selalu memberi tanpa perlu diminta. Itu karim. Memberi tanpa perlu ada permintaan terlebih dahulu. Gak perlu diminta. Dia bagi. Dia bisa lihat, ini orang perlu apa kagak. Itu namanya karim. Itu namanya karim. Oleh apa? Itu karim. Memberi tanpa perlu diminta. Kalau diminta memberi, itu bukan karim. Itu perbuatan baik juga, tapi itu bukan karim. Orang minta dulu, dia gak pernah menolak permintaan orang. Dia minta bagi. Itu bukan karim. Baik juga, tapi bukan karim. Karim itu yang selalu memberi tanpa perlu diminta. Yang gak pernah bosen walaupun sering diminta. Kalau ada orang baik, ada bosan juga Pak. Coba dah. Coba aja nih. Ada orang yang baik nih Bapak. Tiap hari datang minta.
Coba. Hah? Ya, nggak marah sih dia. Cuman bosen. Aduh, bang, ada si Fulan, siapa ya? Biasa ya suami minta-minta. Aduh, bilang aja nggak lagi istirahat deh. Dia nggak marah nggak? Bilang nggak lagi istirahat. Itu namanya apa? Bosen, bukan karim. Bukan karim. Nggak perlu pakai alasan. Tuh, ya, nggak pernah menolak permintaan tanpa alasan. Ketiga, karim itu kecewa, gelisah kalau nggak memberi, gelisah kalau nggak memberi, itu karim. Gelisah kalau tidak memberi, sekalipun nggak ada yang minta, gelisah. Aduh, masih siapa lagi ya? Perasaan udah kasih semua, kok masih ada juga yang belum dapat ya? Tuh, ya. Kalau kita gimana? Gelisah kalau banyak yang minta. Gelisah kalau banyak yang minta. Datang lagi, gerutu, datang mulu. Kayak orang nggak tahu punya, lagi pusing aja nih. Tuh, itu bukan karim tuh. Karim tuh gelisah kalau nggak memberi. Ya, bertanya-tanya, galau kalau nggak ada yang meminta. Tuh karim lagi tuh. 4 tuh. Kalau nggak ada yang minta, juga lebih gelisah lagi. Ini kenapa orang ya? Udah perlu cukup semua apa ya? Kok nggak ada yang susah apa? Nggak ada yang minta hari ini. Kalau kita kunci pintu kalau ada yang minta. Berapa tuh? 4. Itu gambaran karim. Yang memberi tanpa perlu diminta. Selalu memberi tanpa bosan. Galau kalau tidak memberi. Sedih kecewa kalau tidak ada yang menerima pemberiannya. Atau arti bahasa lain meminta. Artinya nggak ada yang menerima pemberiannya. Itu karim. Itu Allah berikan itu sifat untuk ucapan anak pada orang tua. Gambaran itu ucapan seorang yang karim. Allah perintahkan ucapkan ucapan kepada orang tua, qaulan karima, ucapan seorang yang karim. Apalagi perbuatan. Ucapan dulu aja Allah bilang ucapannya ucapan orang yang karim. Sama emak bapak kita ucapan yang karim. Ada satu cerita Pak, seorang habaib. Dia ini terkenal kalau ceramah ngajar suara lantang. Tapi kalau ngomong sama orang tua hampir gak kedengeran. Hampir gak kedengeran. Ya ada apa nih? Begini Mbak, Umi, saya begini. Apa? Seorang tua. Coba kerasin dikit suaranya. Abah Umi mau dengar, baru kerasin dikit ya. Angkat lagi. Jadi kalau ngomong orang tua seperti itu. Baik nih, Pak Alawi. Mau cari yang begini. Sekarang kita di mana kita? Di mana sekarang? Sama orang tua kita gimana? Ya. Datang kita, ya Allah Mak, ngapain di sini Mak? Gak ngabarin. Saya lagi gak ada uang Mak. Begitu aja udah ketakutan waliyadzubillah. Mak, bukan mau jadi uang nih. Oh, udah tahu kabar lu bagaimana? Oh, begitu ya. Masuk. Suara begitu. Bapak mungkin kenal ya? Habib Keramat, Habib Umar bin Hud. Ya, Al-Atas tuh, Cipayung. Itu saya dengar ceritanya, Allah berikan beliau kemuliaan seperti itu. Sahibul Karamah, Karam dan Karamah. Beliau itu pulang dari Hadramaut. Di Hadramaut itu belajar, dikenal pelajar yang pinter. Pelajar yang pinter di Batarim. Umar bin Hud, pinter. Artinya pelajar istimewa. Semua orang bakal tahu dia pulang bakal jadi pendakwah ulung nih. Kalau ilmunya bukan main. Sampai rumah dari Yaman nih pulang ke Indonesia. Ya. Orang sambut harapan nih jadi nanti ulama besar. Ya kan? Undang pengajian soal sini. Uminya cuma bilang, Umar duduk sama Umi di sini, jangan kemana-mana. Duduk sama Uminya bertahun-tahun nggak boleh kemana-mana. Nah kalau kita lah, saya kan udah ngaji jauh-jauh, Mak. Masa kagak manfaat ilmu saya? Orang biar pada ngajar. Umi gak demen nih. Kalau Anda jadi orang alim nih, orang banyak ambil ilmu aneh. Tuh, gak nyaut. Uminya bilang duduk sama Umi, duduk nih. Duduk sama Umi, duduk. Begitu tuh. Ibu, qaulan karimah. Aduh, ya mudah-mudahan dah
Allah anugerahkan kita bisa bertutur kata dengan ucapan yang baik, yang benar, qaulan sadida, sehingga Allah berkenan untuk perbaiki amal-amal perbuatan kita. Maafin ya Pak, Bu, maafin ya. Ini bukan maksud ngajarin, bukan. Ini cuma saya ajak baca bareng-bareng supaya saya Bapak semua bisa dapat keberkahan Al-Quran. Apa yang udah tua-tua khususnya ya, yang muda juga, yang udah tua-tua, kalau waktu banyakin untuk Quran. Dah, itu aja. Mudah-mudahan Allah berkenan keberkahan kalam sucinya, firman sucinya, ucapan sucinya, qaulun fasalnya. Allah berkenan bimbing kita mendapatkan kebaikan Al-Quran. Terlebih lagi mudah-mudahan Allah berkenan solehkan amal kita. Bermula dari Allah berkenan jaga mulut kita, tidak keluar dari lisan kita hanya qaulan sadida. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Walaupun belum, masih banyak lagi sambungan ini. Nanti kan ada pertanyaan ujung-ujungnya. Gimana cara mulut kita bisa mengucapkan qaulan sadida? Al-Quran juga akan menjelaskan itu semua. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita hamba-hamba Allah yang terbaik dan hamba-hamba bagi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah jalibalikul khair dafi ahli kulli syar. Ala ma nawaina, ala ma talabna, ala ma rajauna. An Allah dakhil niyatana fi niyati nabina Muhammad wa ali Muhammad, wa su'alina fi su'ali Nabi Muhammad wa ali Muhammad, wa niyatina fi niyat Nabi Muhammad wa ali Muhammad, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.